Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Eko Yuniarti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan riwayat perjuangan dari seorang gerilyawan dari Tanah Toraja, yaitu Pong Tiku. Pong Tiku atau yang juga dikenal dengan nama Nibasu adalah pejuang dari Tanah Toraja yang sekarang termasuk wilayah administrasi Sulawesi Selatan. Pong Tiku lahir di dekat Rantai Pau di dataran tinggi Toraja tahun 1846. Pong Tiku merupakan anak terakhir dari 6 bersaudara. Ayahnya merupakan penguasa dari Pangala, yaitu Siambe Karaeng, dan ibunya yang bernama Lebok dari Tondon. Pada tahun 1880, pecah perang antara Pangala dan Barupu yang dikuasai oleh negara Pasusu. Pong Tiku diutus oleh ayahnya untuk melakukan perang. Setelah Pasusu dikalahkan, maka Pong Tiku pun ditunjuk sebagai penggantinya. Tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia sehingga Pong Tiku menggantikan ayahnya sebagai pemimpin. Dan dalam masa pemerintahannya, Pong Tiku berusaha memperkuat perekonomian masyarakatnya lewat perdagangan kopi dan melakukan persekutuan strategis dengan suku-suku Bugis di dataran rendah. Pada tahun 1889 sampai 1890, pecah perang yang dinamakan dengan Perang Kopi. Perang kopi ini dilatar belakangi karena adanya persaingan dagang dalam perdagangan kopi. Dalam perang ini, Pong Tiku memihak pasukan dari Sidenreng dan Sawito melawan pasukan dari Bone dan Luwu. Meski sempat terdesak, akhirnya pasukan Pong Tiku dapat mengalahkan pasukan lawan dan kemudian Pong Tiku mendirikan benteng-benteng untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Pada awal abad ke-20, Belanda mulai memasuki wilayah Sulawesi dan kerajaan-kerajaan di sekitar Sulawesi pun mulai menyatukan kekuatannya untuk melawan pihak dari Belanda. Namun gagal dikarenakan kalahnya persenjataan dengan persenjataan Belanda yang lebih modern, hingga menyisakan Pong Tiku sebagai pejuang terakhir di Tanah Toraja. Sepak terjang Pong Tiku dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda membuat Gubernur Jenderal J.P. Van Huys merasa geram. Pasalnya, perlawanan Pong Tiku adalah perlawanan yang paling lama untuk dipadamkan, hingga membuat Gubernur J.P. Van Huys mengutus Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu Swart, untuk melakukan penangkapan terhadap Pong Tiku. Setelah sekian lama negosiasi, akhirnya Pong Tiku setuju untuk melakukan gencatan senjata. Awalnya ia enggan, namun diingatkan bahwa ibunya yang gugur dalam peperangan harus dimakamkan, ia pun setuju untuk pergi ke Tondon. Mencium gelagat bahwa ia akan ditangkap pada malam sebelum pemakaman ibunya, yaitu Januari 1907, Pong Tiku pun melarikan diri bersama dengan 300 pengikutnya ke wilayah selatan, disusul dengan jatuhnya benteng pertahanan miliknya satu persatu. Namun tak lantas membuat Pong Tiku menyerah kepada kekuasaan dari Belanda. Persembunyian Pong Tiku di hutan pun terlacak oleh Belanda, dan pada tanggal 30 Juni 1907, Pong Tiku bersama 2 pengikutnya ditangkap oleh Belanda. Setelah beberapa hari dikurung, pada tanggal 10 Juli 1907, Pong Tiku pun ditembak dan dibunuh di dekat Sungai Sadan. Menurut beberapa laporan, pada waktu itu ia sedang mandi dan jenazahnya pun disemayamkan di peristirahatan terakhir keluarganya di Tondon. Nilai-nilai dan sikap yang dapat dipelajari dari tokoh pejuang Pong Tiku yaitu nilai kegigihan dan sikap pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Walaupun ia tahu bahwa dengan persenjataan Belanda yang lebih canggih, ia tidak bisa memenangkan perang, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan saat ini, yaitu dengan semangat belajar dan sikap gigih dalam mewujudkan impian kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.